Salam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku di dalam kasih. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita supaya setiap hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum itu kita mau satu pujian yang mengatakan bahwa lingkupiku.
karena Engkau Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu mengasihi kami ketika kami senang, ketika kami susah Tuhan. Engkau tetap selalu mengasihi setiap kami. Dalam setiap hati kami Tuhan, setiap jiwa kami Tuhan hanya tertuju padamu, hanya menyembah Engkau, hanya memuji Engkau Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau yang luar biasa Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing, secara khususnya Tuhan buat Komsel Immanuel dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan tetap selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka Tuhan hendak mau lakukan Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati keluarga mereka, Kau memberkati pekerjaan mereka, Kau memberkati aktivitas mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tetap selalu mengenal Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sujud syukur menyembah Engkau Tuhan, Engkau pasti Allah yang akan menolong setiap mereka. Secara khususnya Tuhan pada saat-saat ini mereka dihadapkan dengan masalah-masalah yang ada, masalah yang membuat mereka takut, masalah yang membuat mereka gentar Tuhan. Bila Tuhan Kau menjauhkan setiap mereka dari hal-hal kekhawatiran, dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bila Tuhan Engkau menjauhkan daripada mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya kasih karunia-Mu tetap selalu bersama-sama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati saudara-saudara kami yang pada saat ini masih bekerja di luar rumah Tuhan. Bila Tuhan Kau tetap selalu melindungi mereka, menyertai setiap mereka, supaya mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan, dan mereka bekerja dengan jujur Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami Tuhan, secara khususnya buat Komsel Immanuel yang pada saat ini mereka terpaksa dirumahkan karena Tuhan kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari kantor mereka. Bila Tuhan Kau berkati mereka, kebutuhan mereka, apapun yang mereka perlukan Tuhan. Bila Tuhan Kau cukupi Tuhan, biaya sekolah anaknya, biaya kuliah anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencukupi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua anggota Komsel Immanuel yang ada Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami akan dengar Tuhan menjadi rema bagi setiap hidup kami, menjadi pedoman bagi setiap kami untuk melakukan aktivitas. Bila Tuhan tetap selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore, selamat malam, selamat kita sama-sama kembali lagi beribadah di waktu ini. Kita akan belajar hari ini tentang kebenaran firman Tuhan, yang kita akan sama-sama lihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Hari ini saya mau bahas satu tema untuk kita pelajari sama-sama, yaitu adalah tujuan yang sama tetapi waktu yang berbeda ya. Coba kita sama-sama merenungkan bahwa tujuan yang sama itu belum tentu bisa dilakukan dalam waktu yang sama juga, atau kita bisa melihat bahwa tujuan yang sama itu bisa berdampak baik kepada dua belah pihak atau tidak. Nah, coba ibu-ibu renungkan ya, kalau ibu-ibu masak ya, atau mungkin bapak-bapak melakukan kegiatan yang lain. Nah, kita cari contoh ibu-ibu yang masak ya. Saya terlintas ketika ibu-ibu masak, coba ketika mereka mau membuat sebuah masakan, entah itu soto, entah itu mau buat nasi liwet atau masakan yang lain ya, itu ada proses yang terjadi ya. Nah, kalau kita lihat bahwa
ada beberapa bumbu-bumbu yang harus ditumis dulu atau langsung dimasukkan ke masakan yang akan kita masak. Itu ada waktu-waktu tertentu ya. Padahal tujuannya sama. Nanti pasti tetap, saya yakin tetap jadi soto. Kalau kita bilang sekarang lah soto paling gampang. Bumbu itu mau ditumis di awal atau langsung dimasuk di kuah soto ya. Saya yakin mau ditumis dulu, mau dimasukin sama-sama akan jadi soto, tetapi akan menjadi hal yang berbeda ya. Sekalipun tujuannya sama, tetapi ketika waktu yang ditentukan itu berbeda, akan menghasilkan sesuatu juga yang berbeda. Nah, hari ini kita mau lihat dari dua cerita di dalam firman Tuhan. Kita akan lihat yang pertama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-34. Saya tertarik dari kisah Musa pada waktu itu ya, yang dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah dapatkan, kita sama-sama baca. Pada waktu itu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Nah, tahan dulu. Nah, kita melihat di bagian ke-23 dan ke-24 di mana Musa yang waktu itu diasuh oleh Firaun tergerak dalam hatinya untuk menolong orang sebangsanya. Di ayat yang ke-22, 23 dan ke-24, Musa berinisiatif untuk menolong bangsa Israel pada waktu itu ya. Sekali lagi tujuan Musa adalah dia mau menolong bangsa Israel. Lanjut kita baca ayat ke-25. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini saudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Median. Di situ ia memperanakan dua orang anak laki-laki. 30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk memberi lihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gentarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Baik ya. Yang pertama kita melihat di ayat ke-22, 23 dan 24 bahwa Musa mempunyai inisiatif untuk menolong bangsanya, bangsa Israel pada waktu itu. Tapi di ayat selanjutnya dijelaskan bangsa Israel ternyata menolak untuk Musa menolong mereka ya. Apakah engkau saya angkat menjadi hakim atas kami? Apakah engkau kuangkat sebagai pemimpin atas kami ya? Ternyata Musa waktu itu mengalami ketertolakan di tengah-tengah bangsanya. Akhirnya dia lari ke tanah Median karena dia diburu oleh Firaun pada waktu itu. Nah, kita lihat bahwa kehidupan Musa dulu orang yang hebat. Ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa Musa adalah orang yang hebat yang mengepalai beberapa tentara Mesir pada waktu itu. Makanya Firaun takut sehingga menyuruh pasukannya untuk mencari-cari Musa. Nah, setelah Musa pergi ke tanah Median, dia berada di tanah Median di ayat ke-30 dikatakan selama 40 tahun ya. Jadi setelah umurnya 40 tahun, ayat ke-23, terus di ayat ke-30 tambah lagi 40 tahun dia di Median.
Berarti umurnya genap 80 tahun pada waktu itu. Setelah 80 tahun, Musa tuh denger tuh, ketika dia lagi membalakan kambing domba, denger ada yang aneh nih, ada semak belukar yang terbakar di padang gurun itu. Dia datang dan dia dengarkan suara Allah pada waktu itu. Nah, di ayat yang ke-34 kita lihat sama-sama, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Nah, di ayat ke-34 jelas sekali bahwa Allah punya inisiatif juga untuk menolong bangsanya, bangsa Israel. Nah, sekarang kita melihat ada tujuan yang sama antara Musa dan Allah, tetapi waktu yang berbeda, di mana Musa ingin menolong bangsa Israel di umur dia yang ke-40 tahun dengan kegagahannya, dengan kehebatannya, dengan kekuatannya, dengan keberadaan dia sebagai putra mahkota orang Mesir pada waktu itu. Tetapi itu bukan waktunya Tuhan untuk bekerja. Allah memanggil Musa tepat dia berusia 80 tahun, di mana dia banyak selama 40 tahun dididik di Midian. Dia belajar rendah hati, dia belajar untuk menguasai dirinya, dia belajar untuk mengerti bagaimana memimpin domba-domba. Banyak yang dipelajari Musa di tanah Midian. Nah, kita melihat bahwa ada tujuan yang sama antara Allah dan Musa pada waktu itu, tapi dengan dua kondisi waktu yang berbeda. Nah, kita belajar bahwa sangat berbeda sekali waktu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, sekalipun kita mempunyai tujuan yang sama. Coba kita bandingkan dengan di perjanjian baru. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, Yohanes 11 ayat yang ke-4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, di perjanjian baru tentang kisah Lazarus adalah di mana Tuhan juga bekerja dengan waktunya ya. Kalau kita lihat bahwa waktu itu Yesus sedang mendengar kabar Lazarus sedang sakit dan dia tidak bergegas untuk pergi ke rumahnya. Kok kita bisa lihat coba di dalam ayat selanjutnya di ayat ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungguhlah ia di depan kakinya dan berkata kepada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di mana kondisi pada waktu itu Lazarus sudah mati ya. Jadi Maria dengan berat hatinya, kenapa Tuhan nggak hadir pada waktu dia sakit, waktu dia kritis? Pasti kalau Tuhan hadir, saya yakin Tuhan bisa menyembuhkan Lazarus pada waktu itu. Nah, itu yang dipandang oleh Maria pada waktu itu. Nah, kita lihat ke ayat yang ke-41. Nah, coba kita lihat. Ayat ke-41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang-orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dan dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain penuh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Mujizat terjadi di waktu itu ketika Yesus mampu membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Tetapi Yesus ketika masa kritis yang dialami Lazarus, dia tidak segera datang, dia bekerja sesuai dengan waktunya yang terbaik. Di dalam kehidupan ini tidak bisa kita meluruskan dua tujuan atau dua persepsi, dua pikiran secara bersama. Tidak bisa kita di dalam dunia ini memaksakan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang sudah direncanakan Tuhan. Tuhan bekerja
pada waktu yang tepat. Tuhan tahu waktu yang tepat dia bekerjakan sesuatu, dan dia tahu tujuannya ketika mendatangkan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, waktu-waktu yang kita alami sekarang, saya rasa juga Tuhan mempunyai waktu yang terbaik untuk mengadakan mujizat kita di hari-hari ini. Bukan berarti Tuhan tidak mengadakan mujizat hari-hari, bukannya Tuhan tidak bisa mengatakan mujizat, tapi kita perlu tahu dan kita perlu sadar bahwa Tuhan bekerja pada waktu yang tepat, dan kenapa Tuhan melakukan pekerjaan pada waktu yang tepat? Untuk menyatakan kemuliaannya. Saya yakin dan percaya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya untuk Indonesia, untuk bangsa ini, untuk dunia ini, bahkan untuk setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya kepada-Nya, terus percaya, terus yakin bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarkan kebenaran firman pada malam hari ini bersama-sama menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang penuh sukacita, yang terus berharap dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita tutup dengan satu pujian. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Percaya semua untuk
berdoa buat bangsa kami Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan menolong bangsa kami pada waktunya Tuhan. Tuhan menolong pemerintahan yang ada. Tuhan menolong perekonomian yang ada Tuhan. Tuhan menolong bagi orang-orang yang sedang sakit hari-hari ini. Tuhan menolong tim medis yang sedang bekerja di garda terdepan untuk menolong orang-orang yang sakit Tuhan. Tuhan menolong mereka semua Tuhan. Tuhan berkati orang-orang yang sedang sakit COVID yang dinyatakan positif Tuhan. Tuhan berikan semangat, berikan kekuatan baru dalam hidup kita mereka, berikan iman percaya bahwa Tuhan mampu menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Berikan percaya Tuhan segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Berdoa buat setiap teman-teman Komsel Immanuel di mana mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong pergumulan mereka. Tuhan menolong setiap kebutuhan mereka hari-hari ini Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang terus berharap kepada janji Tuhan. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang terus menantikan Tuhan bekerja pada waktu Tuhan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur karena kami punya Allah seperti itu Tuhan. Tuhan bungkus keluarga besar Komsel Immanuel dan keluarganya dimanapun mereka berada Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan untuk menolong setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau meralaskan doa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati.